Shalom adik-adik, gimana nih hari Minggu ini akhirnya ketemu lagi di ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Buat adik-adik semua nih, kakak yakin, Bang Dani yakin, pasti adik-adik semua selalu rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk sekarang kita akan mulai ibadah sekolah Minggu ini. Buat adik-adik semua, kakak kasih waktu untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah sekolah Minggu ini. Yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita nyanyiin satu lagu yaitu Selamat Pagi Bapak. Beribadah di rumah kami masing-masing, Kau selalu memberikan Tuhan nafas kehidupan yang indah Tuhan, kebahagiaan buat kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar oleh kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, amin. Yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri, masih bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyiin satu lagu yaitu Kasih Yesus Manis dan Indah. Sungguh indah.
udah capek belum Bang? Capek, gak boleh capek Bang buat memuji memuliakan nama Tuhan ya. Kita nyanyiin satu lagu lagi. Lagu ini tuh udah lama banget ya Bang, sebenarnya jarang dinyanyiin. Gerakannya juga simple, ketebak. Kita nyanyiin satu lagu yaitu Big or Small. Pasti bisa kan kalau apapun yang bersama Tuhan pasti bisa. Jadi adik-adik semua harus percaya akan Tuhan ya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pelayan firman, mari kita nyanyiin satu lagu lagi yang sering banget Bang yang dinyanyiin. Baik Kak Heidi, Kak Evri, Bang Jeffrey. Aduh semuanya itu lagu yang benar-benar sebelum firman lah adik-adik. Bisa ketebak gak sih Bang lagunya apa? Coba lagunya apa Bang? Kita nyanyiin lagu Ku Buka Alkitab. Jangan lupa gerakannya ya, karena ini lagu sering dinyanyiin nih. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek.
Selamat hari Minggu. Nah, di Minggu pagi yang cerah ini, kita akan kembali beribadah di sekolah Minggu. Nah, adik-adik pasti udah nggak sabar kan pengen dengerin firman Tuhan. Eits, tapi sebelum itu, mari kita lipat tangan dan juga tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu pada kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Kau yang berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, kiranya saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat benar-benar sungguh-sungguh untuk menerapkan firman ini dalam kehidupan kami nantinya. Ya Tuhan, kiranya Kau yang juga berkati Vivo sebagai pembawa firman ini, biarlah apa yang Vivo sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu, itu semua berasal daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tema di minggu pagi ini adalah ini nih, Aku Sahabat Allah. Nah, ini tuh diambil dari Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Nih, Abang bakal bacain ya buat adik-adik. Nih, Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metsalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu, ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, adik-adik, gimana nih? Siapa yang sebelumnya udah tahu tentang Henok? Nah, kalau yang belum tahu, nggak masalah ya, Abang bakal jelasin nih. Nah, adik-adik, di sini Abang pakai ilustrasi kayak gini nih untuk Henoknya. Nah, ini Henok. Siapa sih Henok tuh? Henok itu adalah sahabat Allah. Oke. Nah, adik-adik pasti bertanya kan di sini, Henok itu siapa sih? Kok dia bisa jadi sahabat Allah? Sahabat itu apa sebenarnya? Mengapa kita bisa menjadi sahabat Allah? Cara kita menjadi sahabat Allah gimana sih? Nah, tenang adik-adik, jangan panik. Di sini Abang bakal jelasin secara pelan-pelan ya, supaya adik-adik paham. Oke. Nah, tapi sebelum itu, ini nih, Abang pengen kasih ayat yang berhubungan tentang tema kita pada hari ini. Bisa dibaca ya, dan juga dicatat. Amsal 17, ayat 17. Abang bacain ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah, nanti kita bakal bahas lagi nih. Tapi sebelum itu, Abang bakal bercerita tentang Henok nih. Nah, ini nih silsilah dari keluarga Henok sendiri. Nah, Henok tuh sama kayak kita. Dia itu berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Nih, bisa dilihat ya sama adik-adik. Ada Adam dan Hawa, terus ada Keset, Enos, Kenan, Halel, Yared, Henok nih zaman dulu. Nah, adik-adik, pada saat Henok ini lahir ke muka bumi, dia itu melihat atau keadaan dunia saat itu tuh udah jahat adik-adik. Wah, udah banyak kejahatan di situ tuh. Nah, tapi adik-adik, waktu Henok berumur 65 tahun ini, dia mempunyai anak bernama Metusalah. Dan juga adik-adik, saat Henok lahir dan sampai tadi punya anak yang bernama Metusalah, dia itu nggak tergoda adik-adik sama dunia. Walaupun dunia ini jahat, penuh dengan kejahatan ya, kayak pencurian, atau dosa lain-lainnya. Tapi adik-adik, yang Abang salut sama Henok di sini adalah dia tetap mau bergaul dengan Allah. Dia tetap mau berhubungan dan berkomunikasi dengan Allah. Nih, di sini diceritain nih, setiap hari Henok berdoa kepada Tuhan. Henok suka berbicara kepada Tuhan. Nah, Henok juga mengasihi Tuhan nih. Hari demi hari dia itu semakin mengasihi Tuhan.
Nah, oleh karena Tuhan melihat bahwa hati Henokh ini adalah tulus, maka Tuhan juga sangat mengasihi Henokh. Nah, di sini Henokh juga nggak mau nih dia tuh cuman kayak mendapatkan bahwa firman Tuhan itu dahsyat, dia itu pengen saling berbagi juga ke manusia yang lain. Nih, di sini ceritain kan bahwa Henokh tuh bercerita adik-adik tentang bagaimana dahsyatnya Tuhan Yesus itu gitu. Nah, kayak gini nih, Henokh tuh kan menceritakan pesan Tuhan kepada semua orang agar bertobat dan percaya. Nah, tapi adik-adik, walaupun Henokh ini udah berbicara panjang lebar tentang pesan Tuhan kepada dia, di sini tuh nggak semuanya manusia langsung percaya adik-adik. Ada juga manusia-manusia yang, ini mah omong kosong belaka atau nggak percaya gitu. Tapi ada juga yang percaya adik-adik. Nah, ketika Henokh berumur 365 tahun, Tuhan berbicara kepada Henokh. Nih, ada yang bisa nebak nggak kira-kira apa nih yang Tuhan bicarain pada Henokh? Hmm, ada yang tahu ya? Oke, dia mau lanjut ya. Nih, Tuhan tuh berbicara bahwa karena Tuhan sangat mengasihi Henokh, dia tuh mau mengangkat Henokh ke surga adik-adik. Dan saat Henokh mendengar hal itu pun, Henokh sangat gembira. Wah, selamat dari umurnya dia lahir ke dunia sampai 365 tahun dia hidup di dunia, akhirnya dia dapat menjumpai Sang Penciptanya, yaitu Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Henokh sangat gembira adik-adik. Nih, bisa dilihat kan wajah Henokh tuh saat diangkat ke surga itu, wah dia kayaknya sangat senang tuh dari raut wajahnya. Nah, orang-orang yang ada di sekitar Henokh tuh, baik yang orang baik dan jahat tuh bingung. Henokh kemana? Udah dicari ke rumahnya, udah dicari ke gunung, lembah, nggak ketemu-ketemu. Nah, orang-orang ini bingung. Kemana ya kira-kira si Henokh ini? Nah, tapi ada beberapa orang nih yang ingat pesan Henokh. Kalau kita menaati perintah Tuhan, kita akan diselamatkan. Nah, mereka tuh berpikir bahwa Henokh itu udah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, oke. Nah, setelah itu tuh Henokh tuh diangkat ke surganya itu, dia itu tanpa kematian ya adik-adik, beda sama manusia zaman sekarang. Dia itu diangkat ke surga itu dengan tubuh-tubuhnya adik-adik, seperti ini tadi adik-adik lihat kan. Nah, nggak melewati kematian adik-adik, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi Henokh, dia itu mengangkat Henokh dengan tubuh-tubuhnya, jiwa dan raganya. Wah, dahsyat sekali adik-adik Henokh ini. Saking dia dekatnya dengan Allah, sehingga bisa disebut sahabat Allah. Nah, ini nih. Jadi Bang, alasan utama kenapa kita harus menjadi sahabat Allah itu apa? Nih, ingat adik-adik, ingat. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, Dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Nih, Tuhan Yesus tuh sangat sayang adik-adik sama kita umat manusia. Bapa di surga pun sangat sayang dengan kita umat manusia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia adik-adik. Nih, jadi adik-adik jangan bimbang lagi adik-adik. Kalau misalnya ditanya, kenapa sih kita harus jadi sahabat Allah? Ini adik-adik harus ingat nih. Karena Tuhan Yesus sendiri udah terlebih dahulu mengasihi kita adik-adik. Bapa di surga pun terlebih dahulu mengasihi kita adik-adik. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita tidak mengasihi Allah, sebaliknya. Oke. Nih, Bang, gimana sih cara kita menjadi sahabat Allah? Oke adik-adik, jangan panik, abang bakal jelasin. Di sini adik-adik, yang pertama, mau bergaul dengan Allah. Gimana sih bang bergaul dengan Allah? Kan nggak kelihatan. Nah, tenang adik-adik, di sini kita bisa bergaul dengan Allah dengan cara berdoa. Nah, berdoa itu adalah salah satu komunikasi kita dengan Allah. Contohnya gimana sih bang? Kalau berdoa, nggak usah yang ribet-ribet adik-adik. Adik-adik bisa, contohnya kalau adik-adik ada permasalahan, ada pergumulan, adik-adik nggak usah kayak gelisah gitu, tapi adik-adik bisa
serahin semuanya itu ke Allah gitu. Anggap aja Allah itu kayak, wah teman adik-adik dahsyat gitu, karena Allah itu adalah maha mendengar adik-adik, dia juga maha tahu. Di sini tuh Allah cuman ingin keterbukaan kita terhadap dia adik-adik. Nah, yang kedua, menyenangkan hati Allah. Nah, salah satunya tadi bisa berdoa dan juga bisa membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab juga kita bisa tahu kan bagaimana sifat-sifat nabi-nabi yang dahsyat di dalam Alkitab, juga sifat-sifat Nabi Tuhan Yesus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada rajin beribadah. Oh, udah jelas nih. Dengan kita rajin beribadah, kita semakin dekat kan dengan Tuhan. Nah, ini tuh bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah sahabat Allah. Yang keempat itu adalah taat pada orang tua. Hah, kok bisa sih Bang taat dengan orang tua itu menjadi sahabat Allah? Adik-adik, Tuhan itu menitipkan kita itu lewat perantaraan orang tua adik-adik. Oleh karena itu, Abang harap adik-adik itu menghargai ya orang tuanya masing-masing. Kalau saat kita disuruh, atau misalnya kerjain PR-nya, atau misalnya bantuin mama papanya, adik-adik harus langsung sigap ya. Oke ma, oke pa, jangan sampai kayak enggak ah, nanti deh, enggak ah, lagi main Mobile Legend misalnya gitu. Jangan ya adik-adik. Abang harap adik-adik di sini mempunyai hati sebagai seorang anak adik-adik untuk dapat menaati orang tuanya. Nah, yang kelima itu adalah salah satunya mengerjakan PR sendiri atau tidak menyontek. Nah, ini adik-adik, walaupun di zaman pandemi ini adik-adik kita kadang mungkin kesulitan ya karena kita tidak bertatap langsung dengan guru, jadi kita bingung kalau mau bertanya ya. Tapi ya adik-adik, di sini tuh kita tuh udah zaman maju gitu. Ada Google, kita juga bisa bertanya sama papa mama kalau misalnya ngerjain PR atau apa. Jangan sampai ya adik-adik tuh memiliki sebuah sifat untuk menyontek adik-adik. Karena kalau dari kecil adik-adik udah memiliki sifat kayak gitu, wah adik-adik, abang nggak tahu deh nanti gedenya adik-adik mau jadi gimana gitu. Lebih baik adik-adik, abang lebih menghargai bahwa jika adik-adik mendapatkan nilai kecil, namun itu hasil dari usaha adik-adik sendiri. Nah, Allah juga pasti lebih menghargai itu doang. Oke, adik-adik. Nah, ini nih ayat hafalan. Oke, ayat hafalannya adalah Amsal 17, ayat 17, yang tadi ya, abang bacain lagi nih. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, adik-adik pahamin ya. Kalau misalnya adik-adik kurang paham, bisa ditanyain ke mama papanya, atau kakaknya, atau adik-adik bisa lebih searching di Google, karena zaman udah maju juga ya adik-adik. Nah, oke adik-adik, segitu aja sih yang bisa abang sampaikan ya pada minggu ini. Ingat ya adik-adik, untuk tadi bahwa Henok itu dengan cara dia bergaul dengan Allah, dengan cara dia mengasihi Allah, Allah itu sebaliknya mengasihi kita adik-adik. Oleh karena itu, abang harap dengan apa yang tadi udah abang sampaikan gitu, adik-adik bisa adik-adik terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuman dengar masuk dari kiri, keluar dari kanan. Jangan ya, tapi masuk dari kiri, diproses dalam otak, masuk ke hati, dilakukan. Jangan sampai keluar lagi ya. Oke, adik-adik. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan ini, mari kita lipat tangan dan juga tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu pada kami, sehingga pada hari ini kami telah belajar ya Tuhan, tentang bagaimana dahsyatnya Henok yang mau bergaul hidup denganmu ya, sehingga dapat menjadi sahabat Allah. Ya Tuhan, ajar juga kami ya Tuhan, supaya kami anak-anakmu sekolah minggu dapat menjadi sahabat Allah, sebagaimana Henok. Ya Tuhan, kiranya Kau yang berkati segala pergumulan-pergumulan kami juga ya Tuhan, supaya apapun permasalahan atau pergumulan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, dapat Kau selalu berkati ya Tuhan. Ya Tuhan, terlepas dari itu, ampuni juga segala dosa kami, dan kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday.
Yeremia 30 ayat 2. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kakak minta untuk dilipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Bapa setiap firman yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga untuk kami semua Bapa, agar kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu untuk di minggu depan ya Bapak. Berikan kami selalu kesehatan dan juga semangat yang baik ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga di sini berdoa Bapak untuk pembawa firman yang tadi sudah membagikan firman kepada kami Bapak. Kau yang berkati kehidupannya Bapak. Tuhan Yesus, Kau yang berkati juga Bapak untuk guru-guru sekolah minggu kami yang sudah melaksanakan pelayanannya ya Bapak. Biarlah pelayanannya dapat menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu dan orang-orang lainnya Bapak. Tuhan Yesus, Kau berkati juga Bapak untuk orang tua kami dimanapun orang tua kami berada. Kau berkati untuk setiap pekerjaan dan juga kesehatannya Bapak. Engkau yang tutup bungkus Bapak. Kami juga di sini berdoa Bapak untuk pelayan untuk minggu depan, baik itu ya pembawa firman, pemain musik, pendoa syafaat, dan lain-lainnya Bapak. Engkau berkati, berikan persiapan yang baik untuk guru-guru sekolah minggu GKO Sarjadi ya Bapak. Berkati juga untuk setiap pendidikan dan juga pekerjaan untuk guru-guru sekolah minggu kami Bapak. Engkau yang campur tangan selalu ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, hadirkan kami untuk minggu depan ya Bapak. Berikan kami selalu semangat yang luar biasa ya Bapak. Inilah doa kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan yang akan diberikan nanti setelah ibadah minggu pagi di gereja ya. Jangan lupa diberi nama persembahan sekolah minggu. Kita akan nyanyikan satu lagu, Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Sambil tepuk tangannya adik-adik. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rehardian. Adik-adik semua bangkit berdiri yuk, kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Dalam
Mari anak-anak, di penghujung ibadah ini kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Berkati para guru-guru sekolah minggu, berkati para orang tua, dan anak-anak yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini untuk dilakukan. Dan hamba mohonnya Bapa, berkat-Mu atas mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Dadah, sampai bertemu di minggu depan.